Oke, kalau begitu kami lanjutkan. Pak Dirut masih terhubung bersama kami ya, Pak? Oke. Iya. Pak, jadi bagaimana? Sebenarnya sudah cukup apa yang dilakukan oleh BPJS hingga memaksimalkan saja, tidak perlu dengan cara-cara aturan administrasi semacam ini, Pak? Ya, satu yang bikin atur kan bukan BPJS ya. Yang kedua, BPJS sangat mengapresiasi peraturan ini atau instruksi sebetulnya Impres ini karena ini mengingatkan karena banyak masyarakat tidak tahu dan ini instruksi kepada bawahan ya Presiden yaitu menteri dan kepala-kepala atau ketua lembaga ya yang jumlahnya ada 30-an gitu. Untuk apa? Mengoptimalkan tadi, jadi optimalisasi gitu. Jadi nggak ada yang salah di situ Iya, iya. dan baik-baik saja ya meskipun mohon maaf ini sebagai jurnalistik saya lihat tadi yang dipaparkan itu nggak ada satupun yang cenderung ke BPJS ya hampir semuanya ya agak ya tidak ke BPJS lah gitu. Oke, no problem Ada, ya. Pak. Ya, nanti kita Tetapi juga punya masih banyak, Pak, VT-VT kita. Nanti kita bisa tampilkan. oke, oke ya. Tapi begini, apa yang tadi disampaikan bahwa untuk PBI itu validasinya perlu ditingkatkan. Sangat setuju sekali yang disampaikan Bu Kurniasih Mufidayati tadi, itu harus validasinya harus terus dilakukan dan sekarang ini memang BPJS bekerjasama dengan berbagai pihak ya menyampaikan, tetapi sekali lagi yang menentukan seseorang itu masuk DTKS, kemudian masuk PBI atau bukan BPJS ya. Tetapi sekali lagi ini dilakukan dan mencoba tahun 2022 itu untuk bisa optimal seperti yang disampaikan Ibu Kurniasih Mufidayati tadi bahwa bisa 96,8. Nah, itu kita coba ya untuk upayakan demikian. Nah, kemudian tentu sekarang ini yang sudah masuk ya dari PBI baik pusat dan daerah itu sudah sekitar 136 juta lebih sedikit. Jadi ini sudah suatu hal yang luar biasa. Artinya apa? 50% lebih ya itu dibiayai oleh negara begitu. Jadi memang masih banyak orang-orang kaya yang melihat bahwa BPJS itu bukan untuk orang miskin, bukan untuk orang seluruh Indonesia, tapi untuk orang miskin. Nah, ini yang menurut saya kurang pas ya. Jadi BPJS ini adalah suatu bentuk perlindungan sosial yang sistemnya memang gotong royong, yang kaya membantu yang miskin, yang sehat membantu yang sakit, begitu, dan yang muda membantu yang tua. Nah, untuk yang tadi disampaikan Bu Kurniasih Mufidayati mengenai pertunggakan, ya dulu sudah ada relaksasi dan itu tentu sudah kami proses tapi belum peraturannya belum berubah. Tetapi kami kemudian upayakan pakai rehab ya. Oke, ada Rehab upayanya adalah ya, Pak ya? ada upaya kita pakai aplikasi namanya rehab untuk kemudian dihitungkan secara otomatis ya dan maksimum dari sekian tunggakan hanya dihitung 2 tahun. Kemudian kita hitungkan kalau setahun itu kira-kira berapa yang harus dicicil begitu. Tetapi kami punya pendekatan lain ya sebagai contoh pamannya inovasi pendanaan masyarakat peduli JKN dan lain sebagainya. Ya, baik. Demikian. Pak Dirut, banyak sekali program yang kemudian tadi Bapak sampaikan cukup nyata juga untuk masyarakat. Tapi coba kita dengarkan dulu. Ini ada yang mau curhat, Pak, bareng Pak Dirut sudah terhubung bersama kami. Ada Pak Amin. Kita sapa dulu. Selamat malam, Pak Amin. Ya, selamat malam, Mbak. Ya, Pak Amin dari Palembang. Silakan langsung saja, Pak, pertanyaannya mumpung ada Pak Dirut di sini. Oh ya, makasih waktunya. Di sini kami sebagai warga kecil, Kak ya. Kalau mengingat sekarang ini masyarakat kecil itu mau kerja aja susah. Mau di perusahaan susah. Hasil di perkebunan kurang memadai. Beban kita masyarakat kecil ini termasuk listrik, air, ditambah BPJS, ditambah iuran anak sekolah, ditambah lagi yang lain-lain
tentang keorganisasian sosial yang di masyarakat. Jadi Pak Amin ini termasuk yang setuju atau tidak Pak dengan aturan ini? Ya, kalau saya tentang ini nggak setuju terus terang. Monggo dilanjut. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Amin. Silahkan Pak Dirut. Jadi sebenarnya banyak juga yang meminta aturan ini direvisi. Salah satu tadi Pak Amin, nggak setuju katanya Pak Dirut. Apanya yang tidak setuju itu apanya yang mana, kan harus jelas. Jadi ini itu adalah instruksi presiden kepada bawahannya, bukan ke masyarakat rakyat gitu enggak. Tapi nanti dari kementerian yang bersangkutan tergantung kesiapan. Nah, dia yang nggak setuju yang mana. Yang jelas kalau yang bersangkutan, Bapak siapa tadi dari Palembang, kesulitan itu tolong mengurus di dinas sosial setempat. Kalau nggak ngurus sendiri, ya mungkin RT RW-nya atau siapa ke situ ke dinas sosial atau ke Pemdanya. Jadi Pemda bisa bayarin. Atau kalau memang tidak mampu bisa ke DTKS di Kementerian Sosial, tentu melalui dinas sosial. Begitu. Oke, baik Pak Dirut. Silakan Bu Husnul. Emang harus belajar komunikasi politik ngadepin rakyat ya, apalagi rakyatnya miskin kayak gitu kan. Perlu menyampaikannya ya, karena rata-rata pendidikan di Indonesia itu masih SMP gitu kan. Nah, pertama kalau kita bicara tentang kebijakan publik. Di kebijakan publik itu dari mulai perencanaan, implementasi, terus itu harus ada evaluasi. Paling mudah kalau kita orang biasanya scholars, peneliti, itu setiap dia naik taksi, itu dia akan komunikasi dengan driver. Nah, sejak pandemi ini kalau kita mendengarkan keluh kesah driver tentang BPJS itu subhanallah deh ya. Jadi ini jadi persoalan. Nah, persoalannya adalah kita itu di dalam perencanaan ya jangan sampai kemudian besar pasak dari tiang kayak gitu ya. Alokasi anggaran tidak efektif. Ini dana BPJS diinvestasikan kemana? Ini kan transparansi itu harus ada. Yang berikutnya lagi politiknya kita itu low trust kepada politik. Ya, ini persoalannya. Oposisi tidak berfungsi dengan baik. Nah, apa yang terjadi ya etika bernegara, kekuasaan tidak bisa dikontrol sehingga saya mau nih rakyat administrasi itu enggak ada. Itu level statement politik para elit. Di bawah enggak begitu. Jadi semua ini masalah trust, kepercayaan. Ya, trust dan kemudian maladministrasi di dalam mengurus negara di dalam konteks itu. Nah, jadi kembali lagi kalau kita bicara tentang ini, ya jelaskan berapa persen yang negara bayar, yang tadi orang miskin. Berapa persen yang pegawai negeri dan sebagainya. Karena tadi saya juga mendapatkan ini yang dari Kuala Lumpur untuk kontrak dia harus bayar BPJS. Padahal di sejauh mana BPJS melayani para TKI dan TKW kita di luar negeri kalau terjadi kekerasan ya, jadi ada violence. Tapi gitu kan ya. yang dilayani BPJS juga banyak Bu. Kenapa? Kan juga yang dilayani BPJS yang nyata juga hasilnya Kan juga bayar, banyak. kan bayar, bukan gratis. Kan persoalannya kan ini BPJS bukan kemudian negara bayarin semua. Justru pertanyaan saya tadi, kalau kesehatan itu public goods, itu negara harus mengeluarkan dana. Jadi tidak perlu yang namanya malak dari rakyat, bahasa kasarnya. Waduh, sepakat ya kan? Nah, ya kayak gitu. Kan ada data, pelan-pelan ada data. Pertama, itu bukan janji kosong. Makanya kemarin saya bilang, saya melihat sendiri karena datanya kan 96,8 juta orang yang disebut dengan PBI. PBI apa sih? Orang bingung kan? Penerima bantuan iuran. Nah ini mumpung sekalian sosialisasi TV One tuh banyak sekalian nonton. Siapa sih PBI? Mungkin tadi izin pada Bapak yang tadi menelpon. Satu, kalau tidak mempunyai sumber mata pencarian, ayo lapor ke kelurahan dan sebagainya. Dua, mempunyai pengeluaran sebagian yang hanya mampu untuk beli makan nasi misalnya. Itu silahkan langsung. Atau misalnya bahkan tidak mampu membeli pakaian satu kali. Jadi itu ada banyak sekali ini orang-orang yang menerima yang tadi angkanya 96,87. Ini yang saya sesalkan sosialisasinya kurang. Tadi ada pertanyaan membandingkan dengan negara lain misalnya. Oh kok negara lain bertanggung jawab gratis. Nah ini yang perlu disampaikan pada publik bahwa negara lain yang gratis seperti misalnya Korea Selatan. Nggak ada tuh masyarakat ini ditagih iuran gitu misalnya ya. Masyarakat yang mampu. Karena kalau di kita kan tadi tidak mampu dibayarin negara. Itu asal tahu saja pajaknya gede sekali. Jerman
40%. 45%, bukan 40%. Kalau di Jerman ini sebagai ilustrasi, kalau kita punya gaji 45 juta, maka gaji kita tuh hanya bisa kita peroleh 28 juta. Kenapa? Karena ada potongan untuk namanya solidaritas, jaminan hari tua, asuransi kesehatan, uang pengangguran, uang perawatan. Nah, sekarang kan bangsa ini tinggal memilih. Mau yang langsung dipajaknya dipotong atau tadi iuran. Tadi menarik, ada katanya supir taksi. Ada aturan soal BPJS, kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan, maka perusahaan itu harus membayari. Bayarnya tuh 5%, 4%-nya wajib oleh perusahaannya. Jadi pertanyaannya, perusahaannya dong yang harus dimintakan pertanggungjawaban karena toh negara sudah memberikan jalan. Tahun 2021, tahu berapa kos karena nggak sehat itu? Bukan COVID ya, baru karena nggak sehat ada 100 triliun dana yang keluar untuk membiayai saudara-saudara kita yang nggak beruntung, yang nggak sehat. Untuk COVID-nya 90T, jadi totalnya 190T. Artinya yang saya sesalkan sekali lagi dalam soal ini adalah sosialisasinya kurang, sehingga kemudian muncul banyak prasangka. Birokrasinya bagaimana? Birokrasi pasti akan, kan gini, kita tahu pandemi ini orang di rumah sakit saja ngantri. Kenapa? Karena penyakit itu kan bukan hanya COVID. Jadi kalau bicara antrian pasti ada antrian. Nah ini yang tadi kita juga tuntut. Saya dari awal mengatakan itu harus disempurnakan. Belum lagi yang perlu disempurnakan adalah semua rumah sakit sebaiknya punya standar yang sama. Standar kesehatan yang sama. Nah artinya sekali lagi pada saudara-saudara kita yang kurang beruntung, jangan khawatir, lapor ke dinas sosial Anda. Bahkan ada provinsi-provinsi yang luar biasa semuanya dia bayarin BPJS. Memang ada tanggung jawab pemerintah daerah juga. Setiap pemerintah daerah punya kemampuannya masing-masing. Tapi sekali lagi, nah ini sekali lagi sosialisasi tolong kerjasama kementerian lainnya, Kemensos dalam hal ini dibantu masyarakat, diingatkan kalau Anda korban tindak kekerasan. Tadi kan ada pertanyaan, bagaimana kalau korban tindak pekerja migran bermasalah sosial dan sebagai masyarakat miskin, penderita kejadian ikutan pasca imunisasi KIPI, itu pun dapat. Artinya kelemahan terbesar dari praktek BPJS ini sosialisasinya, karena faktanya manfaatnya sudah banyak yang merasakan. Oke, baik, itu tadi yang dijelaskan Mbak Devi. Tapi kalau kita lihat Mbak sekarang ini masyarakat paling tidak sedang banyak pikiran dengan masalah-masalah di Indonesia ini. Belum selesai JHT, kemudian masalah BPJS ini. Ada lagi muncul yang viral nih, kita akan tampilkan juga untuk Anda pemirsa. Ini yang ramai beberapa hari terakhir mengenai data BPJS yang diduga untuk membayar iuran peserta golf. Nah ini ditujukan untuk siapa dan juga bagaimana penjelasannya, klarifikasinya. Kata angkanya cukup besar, 3 miliar rupiah. Kita akan dapatkan jawabannya usai jeda sesaat lagi.